atau HCT merupakan golongan diuretik tiazid. Obat ini memiliki indikasi untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dapat juga membantu mencegah stroke, serangan jantung, serta masalah ginjal. Bisa juga untuk mengatasi edema atau pembengkakan akibat gagal jantung, penyakit ginjal, dan penggunaan obat kortikosteroid atau estrogen. Pencegahan batu ginjal kalsium. Dosis dan cara minumnya. Untuk dosis dewasa hipertensi, dosis awalnya yaitu 12,5 sampai 25 mg sekali sehari. Untuk dosis pemeliharaannya 25 sampai 50 mg sekali sehari, maksimal 50 mg per harinya. Untuk edema, dosis awalnya 25 sampai 100 mg sekali sehari atau dapat juga dibagi dalam 2 dosis. Untuk diminumnya sekali sehari pada pagi hari karena sifatnya untuk pelancar kencing. Untuk efek samping dari HCT yaitu ada pusing, sakit kepala ringan, lelah, sering buang air kecil, serta ada juga mual, kram perut, kehilangan nafsu makan. Kontraindikasinya berupa alergi terhadap hidroklorotiazid atau sulfonamid. Ada juga gangguan berat pada ginjal atau hati. Interaksi obatnya NSAID, ibuprofen, naproxen menurunkan efek diuretik dan antihipertensi. Obat tekanan darah lainnya yaitu seperti ARB untuk resiko tekanan darah terlalu rendah atau gangguan ginjal. Simvastatin indikasinya merupakan menurunkan kolesterol jahat atau LDL, kemudian trigliserida, menaikkan kolesterol baik atau HDL, serta mencegah serangan jantung dan stroke. Untuk dosisnya 10 sampai 40 mg sekali sehari pada malam hari. Dosis maksimalnya 40 mg per hari. Untuk cara minumnya sekali sehari pada malam hari karena sintesis kolesterol itu tinggi pada di malam harinya. Efek samping dari obat ini yaitu ada nyeri otot, gangguan pencernaan, pusing, dan kemudian untuk interaksi obatnya dari bersama penghambat seperti azal antifungal, makrolida, HIV, protease inhibitor, gemfibrozil, vepin. Untuk kontraindikasinya penyakit hati aktif, hamil atau menyusui, penggunaan bersama dengan gemfibrozil atau penghambat kuat. Untuk obat spironolakton indikasinya yaitu gagal jantung, hipertensi, edema, hipoklemia, sirosis hati atau sindrom netrotik. Dosisnya yaitu 25 sampai 200 mg per hari tergantung kondisinya. Untuk cara minumnya dapat diminum dengan atau tanpa makanan, tapi harus konsisten waktu minumnya setiap harinya. Untuk efek sampingnya nanti hiperkalemia atau kalium tinggi, kemudian ginekomastia, pembesaran payudara pada pria, kemudian ada gangguan menstruasi, lemah, dan pusing. Untuk interaksi obat sendiri yaitu ada suplemen kalium, obat hemat kalium lainnya, terus ada NSAID, kemudian ada litium, meningkatkan resiko hiperkalemia atau toksisitasnya. Untuk kontraindikasinya ada hiperkalemia, gagal ginjal berat, dan anuria. Kemudian untuk obat gemfibrozil indikasinya yaitu menurunkan kadar trigliserida dan
menaikkan kolesterol baik yaitu HDL. Kemudian untuk dosisnya yaitu 600 mg 2 kali sehari, diminum 30 menit sebelum makan pagi dan malam. Untuk cara minumnya, diminum sebelum makan dan ditelan dengan air putih. Untuk efek samping dari obat ini yaitu nyeri otot, sakit perut, diare, pusing, kesemutan, gangguan libido. Untuk dosis obatnya, untuk interaksi obatnya yaitu statin, itu nanti resiko otot dan hatinya rusak. Untuk obat jika dicampur dengan obat warfarin akan beresiko pendarahan. Untuk jika dicampur dengan loperamide akan menimbulkan efek sampingnya meningkat. Kemudian kontraindikasinya gangguan hati atau ginjal berat, penggunaan bersama dengan statin. Untuk obat atorvastatin indikasinya yaitu menurunkan kolesterol total, LDL, trigliserida, dan menaikkan HDL. Kemudian dosisnya yaitu 10-80 mg sekali sehari. Untuk cara minumnya, diminum kapan saja, sebelum atau sesudah makan, tapi waktunya harus konsisten setiap harinya. Untuk efek sampingnya nanti ada berupa nyeri otot, sakit kepala, gangguan hati, diare, sembelit, sakit perut seperti kembung. Kemudian untuk interaksi obatnya itu di anti jamur itu ada ketokonazol. Antibiotik makrolida itu nanti dapat meningkatkan kadar obatnya. Untuk jika dicampur obat rifamycin antisida nanti dapat menurunkan efek obatnya. Untuk kontraindikasinya yaitu penyakit hati aktif, hamil, menyusui. Untuk obat furosemid indikasinya yaitu edema dan hipertensi. Dosisnya yaitu 20-80 mg per hari, bisa ditingkatkan sesuai dengan resep pasiennya. Kemudian cara minumnya yaitu di pagi hari, sebaiknya saat perut kosong. Untuk efek sampingnya nanti ada dehidrasi, hipoklemia atau kalium rendah, kemudian ada pusing, gangguan pendengaran, dan kadar asam uratnya akan naik. Kemudian kemudian interaksi obatnya yaitu jika aminoglikosida akan meresiko gangguan pendengaran. Jika NSAID akan menurunkan efek diuretik. Untuk litium akan resiko pada toksik. Dan untuk kontraindikasinya yaitu dehidrasi berat dan penyakit Addison. Kemudian untuk obat fenovibrat indikasinya yaitu menurunkan trigliserida dan kolesterol. Kemudian dapat juga meningkatkan HDL. Untuk dosisnya yaitu 48-145 mg sekali sehari. Cara minumnya yaitu dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Untuk efek samping dari obat ini nanti ada nyeri otot, gangguan hati, kemudian ada batu empedu. Kemudian untuk interaksi obatnya, statin itu untuk resiko otot rusak akan meningkat. Kemudian resin empedunya akan menurunkan penyerapan obatnya. Kemudian untuk kontraindikasinya ada gangguan hati, kandung empedu, kemudian gagal ginjal berat, dan ibu menyusui. Kemudian untuk obat hipofil gemfibrozil 300 mg itu indikasinya ada menurunkan kadar lemak dan trigliserida dalam darah.
Untuk dosisnya 300 mg 2 kali sehari. Cara minumnya, diminum saat perut kosong 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya nanti ada nyeri otot, pusing, nyeri perut, kemudian terjadi rasa kantuk yang sedikit berat. Kemudian untuk interaksi obatnya hampir mirip seperti gemfibrozil. Untuk kontraindikasinya yaitu gangguan hati dan ginjal berat. Ada juga pertama kita hitung untuk konversi dosis pada biji PB 20 gram dengan cara cara menghitung konversi dosis untuk mencet BB 20 mg yaitu dosis lazim dikali dengan faktor konversi. Dosis lazimnya kita itu 25 mg dikali dengan faktor konversinya yaitu didapatkan 0,0026. 25 mg dikali faktor konversi 0,0026 didapatkan 0,065 mg. Kemudian dihitung konversi dosis untuk BB 30. Konversi dosis untuk BB 30 nya itu 30 gram dari BB konversi 30 dan BB 20 nya di bawah dibagi kemudian dikali dengan hasil dari konversi yang pertama yaitu 0,065 mg didapatkan 0,0975 mg. Kemudian dihitung untuk jumlah spironolakton yang digunakan yaitu dengan cara
isopironolactone yang digunakan yaitu 20 mili dari banyak yang dibuat dan dibagi dengan 0,2 mili dari dosis yang diberikan dalam volumenya, kemudian dikali dengan hasil konversi dosis PB30-nya yaitu 0,0975 mg, kemudian didapatkan 9,75 mg, kemudian dijadikan menjadi gram yaitu didapatkan 0,00975 gram.
Untuk serbuk yang dibutuhkan itu rumusnya jumlah obat yang digunakan dibagi dengan jumlah kekuatan sediaan sama dengan jumlah obat yang dibutuhkan dibagi dengan bobot total serbuk. Jumlah obat yang digunakan yaitu 9,75 mg. Jumlah kekuatan sediaannya 25 mg. Dan jumlah obat yang dibutuhkan sama dengan itu X. Kemudian bobot total serbuk 193 mg. Didapatkan X sama dengan 75,3 mg. Nah, di sini untuk contoh soal konversi dosis menjit yang kedua itu ada diazepam. Dosis lazim untuk manusianya yaitu 2 mg. Untuk cara menghitungnya, kita pertama-tama menghitung konversi dosis menjit untuk BB 20 mg yaitu konversi dosis untuk menjadi BB20 itu sama seperti sebelumnya rumusnya, yaitu dosis lazim dikali faktor konversi. Karena di sini dosis lazim untuk manusianya yaitu 2 mg, jadi di sini diberikan 2 mg dikali dengan 0,0026, didapatkan 0,052 mg. Kemudian dikonversikan menjadi mencit BB30 dengan cara 30 mg dari BB mencit konversi 30 dan BB mencit konversi 20. Kemudian dikali dengan hasil konversi BB 20 gram yaitu 0,052 mg. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 0,0078 mg. Kemudian selanjutnya menghitung jumlah diazepam yang digunakan.
mg dijadikan gram menjadi 0,00078 gram. Kemudian kita menghitung untuk persen kadar diazepamnya. Diazepam itu didapatkan 0,00078 gram dari perhitungan sebelumnya, kemudian dibagi dengan 20 mili dan dikali dengan 100%. Kemudian setelah dihitung kita mendapatkan 0,0039%. Kemudian untuk menghitung serbuk yang dibutuhkan, kita harus menulis rumusnya, yaitu dengan jumlah obat yang digunakan dibagi dengan jumlah kekuatan sediaan sama dengan jumlah obat yang dibutuhkan dibagi dengan bobot total serbuk. Jumlah obat yang digunakan yaitu 0,78 mg, kemudian dibagi dengan jumlah kekuatan sediaan yaitu 2 mg sama dengan jumlah obat yang dibutuhkan yaitu X yang akan kita cari, kemudian dibagi dengan bobot total serbuk yaitu 172,3 mg, dan setelah dihitung kita akan mendapatkan X-nya yaitu 67,2 mg. Nah, untuk soal berikutnya kita akan membahas
Di sini kita akan menghitung untuk contoh soal pengujian uji toksisitas akut fraksi kloroform umbi bawang tiwai pada mencit putih jantan. Di sini soalnya yaitu uji LD50 terhadap fraksi kloroform dilakukan untuk mengetahui pada dosis berapa fraksi kloroform dapat memberi efek toksik. Efek tersebut ditandai dengan adanya kematian pada pencit yang telah diberikan ekstrak fraksi kloroform yang diamati selama 4 jam. Untuk mengetahui gejala keracunan dan dilanjutkan pengamatan selama 24 jam untuk melihat adanya kematian. Tiap kelompok terdiri dari ekor pencit. Didapatkan di sini hasil jumlah kematian setelah 24 jam pemberian fraksi kloroform umbi bawang tiwai untuk mencit putih jantan. Untuk perhitungan ALD tidak menggunakan kertas probit logaritma. Metode ini menggunakan daftar perhitungan ALD 50 sehingga hasil lebih akurat. Bentuk rumus dari metode Thomson and Weil adalah berikut. Nah, untuk rumus dari LD50 itu log LD50 sama dengan log D, yaitu D adalah dosis terkecil yang digunakan ditambah dengan D kecil, yaitu logaritma yang kelipatan dosis. Dalam kurung F sama dengan faktor daftar perhitungan LD50V ditambah dengan 1. F didapatkan dari jumlah kematian pencit itu sendiri, yaitu di sini kita F-nya menggunakan didapatkan 0,5.
sendiri, yaitu log LD50 sama dengan log 50 ditambah dengan log 2, kemudian 0,5 ditambah dengan 1 sama dengan log 50 tambah log 2. 1,5 didapatkan dari 0,5 ditambah dengan 1, kemudian sama dengan 1,7 ditambah dengan 0,4771. LD 50 sama dengan 2,1771 didapatkan dari perhitungan sebelumnya, dan kemudian kita ambil log 2,771 didapatkan menjadi 150,34 mg per kilogram berat badan.